Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala musannif rahimakumullah, wa minal muftarati aydan al-istiqa'atu fayubtilu as-sawma biha wa in tayaqqana adama ruju'i syai'in ila jawfih amma law ghalabahu al-qai'a fala ba'sa. Nah, ini kita masih membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nah, di sini pembahasannya adalah perkara yang salah satu perkara yang juga membatalkan puasa itu disebutkan di sini adalah muntah. Tapi dengan catatan muntahnya dengan sengaja. Nah, muntah yang dilakukan dengan sengaja itu hukumnya membatalkan puasa. Contohnya gimana ya? Contohnya nih, tangan kita nih dimasukkan ke rongga lalu dikucik-kucik di dalam sini, lalu rasa mual muncul lalu muntah. Nah, itu disengaja muntahnya. Nah, ketika kita menyengaja muntah itu membatalkan puasa kita. Puasa kita jadinya batal dengan sebab kita muntah secara sengaja. Kalau contoh lain, misalkan mencium sengaja pergi ke suatu tempat untuk mencium bau-bau busuk supaya muntah. Nah, itu juga sengaja, itu membatalkan puasa. Nah, berbeda jika muntah yang terjadi karena tidak sengaja, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Dengan syarat gimana? Jadi kalau kita muntah secara tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa dengan catatan ketika selesai muntah itu mulut kita dibersihkan dulu. Jangan sampai nanti ketika kita selesai muntah tanpa dibersihkan lalu mulut kita ini kotor. Nah, di situ kan ada sisa-sisa muntah. Nah, kalau sisa-sisa muntah itu kita kita telan atau kita taguk pulang, nah itu batal puasa kita. Jadi kalau muntah secara tidak sengaja, setelah muntah itu dibersihkan dulu mulutnya. Sisa-sisa muntah yang ada di mulut itu dibersihkan, jangan ditaguk, batal. Muntah. Habis itu kada dibersihkan, ditaguk pulang, sebiji nasi keluar. Nah, dari sini kita sangkut di gasnya, taguk, batal puasa kita. Atau kada nasi tapi liur bekas muntahan lalu kita taguk, walaupun tidak berbentuk nasi tetap membatalkan ya. Kenapa? Karena muntah yang keluar dari rongga sini sampai ke mulut itu, kalau sudah keluar sampai ke bagian dalam sini itu hukumnya najis loh. Jadi kalau kita menaguk liur kita seorang habis kita muntah, itu sama dengan tertaguk dengan najis, batal puasa kita. Jadi muntah itu najis walaupun keluar dari sini. Nah, muntah itu najis, jangan hendak menaguk muntah. Nah, jadi air liur kita itu setelah terjadi muntah itu akan otomatis tercampur dengan najis. Nah, ketika
tercampur dengan najis, maka liur kita itu menjadi najis, maka harus dibersihkan dulu, kumur-kumur dulu dibersihkan, dibuang, keluarkan sisa-sisa bekas najisnya, bekas muntahan harus dikeluarkan dulu semuanya. Baru setelah itu, setelah bersih, ya boleh aja kita naguk liur, boleh kembali. Jika ada orang menggosok gigi, kemudian dia itu biasanya tidak muntah, maka di saat dia gosok gigi tiba-tiba muntah, maka hal itu apakah membatalkan puasa? Ya, membatalkan enggak? Di sini jawabannya ketika kita biasa gosok gigi ya, kita biasa gosok gigi, secara kebiasaan kita gosok gigi itu secara kebiasaan enggak muntah gitu. Tapi kali ini muntah dan kita saat itu sedang puasa. Kenapa? Itu membatalkan puasa enggak? Yo, gimana? Nah, itu tidak batalkan puasa. Kenapa? Karena adanya unsur ketidaksengajaan. Jadi biasanya kalau kita gosok gigi nih, kita biasanya gosok gigi, ketika kita biasa gosok gigi, sudah jadi kebiasaan itu tidak muntah. Setelah gosok gigi tidak muntah. Tapi ada satu kejadian di tengah kita puasa, kita gosok gigi tiba-tiba muntah. Nah, itu batal enggak? Jawabannya tidak membatalkan puasa. Beda kalau misalkan begini, kita biasanya gosok gigi, habis gosok gigi itu biasanya kita muntah. Nah, itu jadi kebiasaan lah. Jadi setiap kita gosok gigi kita biar terbiasa muntah. Maka ketika itu kita lakukan di bulan puasa, maka sama dengan kita mencium bau busuk lalu kita muntah, itu jadi batal. Karena kita sudah tahu bahwa ketika kita gosok gigi, selesai gosok gigi kita akan muntah, itu sudah tahu. Berarti kita menyengaja untuk muntah. Jadi puasanya batal. Nah, sini ada juga pertanyaan nih. Gimana Pak kalau misalkan ada binatang semacam lalat masuk ke dalam rongga sini, lalu kita berusaha untuk mengeluarkannya sampai akhirnya kita muntah, itu batal enggak puasanya? Nah, jawabannya adalah ini hukumnya sama dengan muntah bisa disengaja, itu membatalkan puasa. Jadi kalau ada binatang masuk untuk menjaga puasa kita, masuk ke dalam tenggorokan, tidak usah karena itu bisa membatalkan puasa kita. Nah, beda kalau nanti misalkan ada pertimbangan yang lain. Berbeda dengan dahak. Nah, jika seseorang berdahak, maka hal itu dimaafkan dan tidak membatalkan puasa. Akan tetapi dahak yang sudah keluar melewati tenggorokan tidak boleh ditelan. Dan apabila ditelan itu membatalkan puasa. Jadi dahak itu kalau sudah lewat dari tenggorokan, itu langsung dikeluarkan saja. Jangan sudah di sini sudah diilat, keluar dari tenggorokan lalu tiba-tiba ditaguk pulang, dahaknya itu batal puasa kita. Yang namanya batas tenggorokan itu di mana? Batas tenggorokan itu adalah batas di mana kita membaca atau mengucapkan huruf ha. Ha itu di mana? Ha. Jim ha. Ha di mana ha? Nah, itu batas tenggorokan ha. Lewat dari situ dahak yang lewat dari situ itu berarti sudah keluar. Nah, ketika keluar itu jangan ditelan lagi dahaknya. Tapi kalau masih di sini, nah itu boleh ditelan. Tapi kalau sudah lewat dari tenggorokan, nah, ha, jim ha itu di sini tenggorokan. Lewat dari batas tenggorokan, dahak lewat dari situ,
maka itu sudah membatalkan puasa. Kalau kita telan membatalkan puasa. Jadi gimana caranya kalau sudah lewat dah dikeluarkan aja, dikeluarkan dari mulut gitu. Itu insyaallah tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kita masukkan lagi, kita telan ke dalam, dahaknya akan membatalkan puasa kita. Nah, itu salah satu yang membatalkan puasa. Oke, perkara berikutnya yang juga membatalkan puasa di sini adalah hilang akal. Orang hilang akal itu membatalkan puasa. Nah, hilang akal di sini ada tiga macam, ada tiga bagian. Yang pertama orang gila, yang kedua orang mabuk atau orang pingsan, yang ketiga itu orang tidur. Nah, ini masuk kategori hilang akal. Yang pertama orang gila. Orang gila itu batal puasanya, baik gilanya itu dengan sebab disengaja ataupun tidak disengaja. Itu batal. Gila disengaja ataupun gila yang tidak disengaja itu membatalkan puasa, walaupun sebentar, gilanya setumat aja, habis itu ampe. Nah, itu tetap membatalkan puasa. Yang kedua itu orang mabuk atau orang pingsan. Nah, di sini kalau mabuk dan pingsan ini, orang yang mabuk dan pingsan di sini ada dua hukum. Apabila disengaja mabuknya atau pingsannya disengaja, maka itu membatalkan puasa biarpun sebentar. Contohnya di sini seperti dengan sengaja mencium sesuatu yang ia tahu kalau menciumnya itu menyebabkan dia mabuk atau pingsan. Baik, contohnya mencium lempox. Mencium lempox itu secara kebiasaan membuat mabuk ya. Nah, ketika dia melakukan itu, maka dia mabuk lalu itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena di situ ada unsur kesengajaan. Atau mencium sesuatu yang lain yang bisa menyebabkan dia pingsan, dan dia tahu bahwa kalau mencium benda tersebut atau mencium sesuatu tersebut dirinya akan pingsan. Dia sudah tahu ini, karena itu sudah jadi kebiasaan dia. Kalau cium itu dia bakal pingsan. Nah, itu membatalkan puasa. Terus yang mabuk dan pingsannya tidak disengaja bagaimana? Batalkan puasa atau kada? Jika mabuk dan pingsannya adalah tidak disengaja, di sini ada dua hukum. Ya, bisa membatalkan, bisa tidak. Itu orang pingsan itu bisa batal puasanya apabila orang yang tidak disengaja pingsan itu bisa batal puasanya apabila pingsannya itu selama 1 harian full penuh gitu ya, dari pingsan sebelum imsak gitu kan, sampai pingsan sebelum waktu subuh gitu kan, dan sadarnya itu sesudah maghrib. Nah, itu batal puasanya. Pingsannya misalkan sebelum waktu subuh dia sudah pingsan, dan tiba-tiba sadarnya itu sesudah maghrib. Nah, walaupun pingsannya tidak disengaja, tetap membatalkan puasa. Kenapa? Karena pingsannya seharian. Beda kalau misalkan pingsannya tidak 1 hari penuh. Jadi misalkan pingsan dia sebelum subuh, tiba-tiba sadar
sebelum buka puasa, walaupun itu misalkan dari mungkin sekitar jam 5 sore, jam 17.00. Nah itu kan ada dia sadar di siang hari sebelum berbuka puasa, itu tidak membatalkan puasa. Di sini misalkan mabuk atau pingsan yang tidak sengaja, contohnya begini, misal mabuk dalam kendaraan atau mencium sesuatu yang ternyata menjadikannya mabuk atau pingsan, sementara dia sendiri tidak tahu kalau hal itu akan memabukkan dirinya atau menjadikan dirinya pingsan. Nah ini yang pingsan atau mabuk secara tidak disengaja gitu kan, maka orang tersebut tetap sah puasanya asalkan sempat tersadar di siang hari walaupun sebentar. Ya tadi pingsan mulai sebelum subuh sampai jam 5 kemarian. Nah pingsannya kada sengaja, nah itu sadar jam 5, sadar buka puasa setengah 7 misalkan. Nah itu kan ada waktu sadar di siang hari bagi si pingsan ini, tetap puasanya tetap diteruskan atau sah, tidak batal. Nah berikutnya adalah orang yang ketiga yang hilang akal, itu adalah orang guring. Orang guring itu kadang membatalkan puasa walaupun guringnya seharian. Puasa guring seharian, la ilaha illallah. Guring seharian itu kada batal puasanya. Guring sebelum subuh, bangun imba maghrib, orang guring aja itu kada batal puasanya. Guring gak pingsan kan itu lah. Nah itu diantara sebagian perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nah mungkin cukup sekian dari ulun, insyaallah akan kita sambung di video-video berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada saran dan kritik, silahkan kirim pesan tersebut ke nomor WA ulun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.